Halo Aris, apa kabar? Gimana kamu sehat ya? Seperti biasa, aku bacain untuk kamu general reading, apa yang terjadi sama kamu, apa perasaan orang yang sedang kamu pikirkan, terus outcome-nya pakai oracle deck seperti biasa ya. Untuk energinya jangan lupa perhatiin baik-baik ya, bisa vice versa. Bisa bolak-balik, bisa ini energi kamu yang aku baca loh. Gitu, atau orang yang sedang kamu pikirkan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kalau nggak cocok berarti ini bukan bacaan untuk kamu ya. Cari di Sun, Moon, Rising, and Venus line. Bisa, nanti cari aja. Oke, jangan lupa juga kalau yang mau private reading untuk booknya DM aku aja di Instagram aku di @ladyclover_starot atau chat aku di line IG, ID-nya Lady Clover ya, nggak pakai spasi. Oke, kita mulai. Aries, what is going on about you, Aries? What is going on about you, and what is your person feeling towards you? What is your person feeling towards you, and what is going on about yours? Ini bisa siapa aja ya orang yang kamu pikirkan. Pacar, pasangan, teman, keluarga, PTM, selingkuhan, atau siapa aja. Bebas ya. Aries, ada yang sedang mikirin kamu banget, mau datang, mau ketemu, mau minta maaf. Cuman mau minta maafnya dalam arti gini. Ini kalau diketemuin bisa konflik sih sebenarnya. Karena dua-duanya pakai logik nih, gitu loh. Yang satu bilang, "Lu mau apa? Ke gue datang lagi." Yang satu lagi bilang, "Gue mau bicara sama lo dari hati ke hati." Jadi bisa ngotot-ngototan ya kalau nggak sabar nih sebenarnya. Tapi ini perfect match loh, gitu loh. Karena di sini ada Queen of Swords sama King of Swords, gitu loh. Perasaannya pun masih besar banget, gitu loh. Berarti tadinya ini ceritanya musuhan nih. Musuhan udah diem-dieman tapi masih ada cinta yang belum padam, masih membara. Mau pergi, mau moving forward tapi stuck, nunggu aja, masih cinta gitu. Begitu juga yang ini, yang King of Sword-nya mikirin masih cinta. Yang Queen of Sword-nya nungguin, gue pergi apa tinggal ya, gue pergi apa stay ya gitu. Should I go, should I stay, kayak gitu ya. Intinya nanti ada reunian nih, mau ketemuan. Ketemunya udah dapat clarity gitu. Jadi ada clarity di keduanya sebenarnya. Gitu. Mungkin dari yang kemarin-kemarin sisa-sisaan stalking jadi terbentuklah satu pemikirannya di sini gitu. Tentang apa yang harus aku lakukan untuk si Aries, kata si orang yang sedang kamu pikirkan gitu. Sedangkan kamu juga diem aja nih nunggu, nggak mau action gitu. Seru ya.
apa selanjutnya ini gitu. Kalau Knight of Cups sama King of Swords gini ya, orang yang sangat berpikir, mikirin kamu pagi, siang, sore, malam, apa yang harus aku lakukan untuk kembali ke si Aries ini gitu. Sementara harus nyusun rencana apa ya yang baik biar nggak salah paham. Sementara perasaannya dia walaupun dingin tapi hatinya hangat gitu ya. Seperti orang pipis di celana. Di luarnya dingin, dalamnya hangat. Kayak gini. Tuh. Dingin, dalamnya hangat ya. Apa hubungannya coba? Contohnya pipis di celana. Biar nggak terlalu serius. Ini kita klarifikasi ya. Pakai ini aja ya. Kartu yang satu lagi. Biar lebih akurat. Knight of Cups, konfirmasi dengan King of Swords ini apa untuk Aries? Ten of Pentacle. Wow. Spicy. Ya, ini si King of Swords tadi, ya. Ini lepas dari gender ya. Kalau aku bilang king di sini bisa perempuan bisa laki, ya, bisa bolak-balik nih. Gitu ya. Tapi intinya pokoknya person yang sedang kalian pikirkan tadi sedang berpikir untuk kembali ya. Ini ada Knight of Cups, berarti mereka pernah melakukan kesalahan kepada kalian. Ini orang yang udah kalian kenal nih. Ten of Pentacle ini bisa kebahagiaan, bisa kestabilan hidup gitu. Jadi si personnya kalian ini merasa kalian udah stabil atau mereka sudah stabil mau datang kepada kalian tapi masih ragu atau malu untuk memulai ya. Aku harus memulai dengan kata-kata apa? Harus pakai greeting dulu nggak atau apa? Kata pengantar kayak gitu-gitu. Queen of Swords ini apa dengan The Chariot? Ya. Jadi kalau ini artinya seseorang di sini mau moving forward. Jadi kalian ini Aries ya. Ini Aries mau pergi nih. Mau pergi, mau moving forward. Ini udah memutuskan. Tapi memang kalian agak lambat. Moving on-nya tuh agak lambat. Kenapa? Karena di sini masih ada cinta sebenarnya yang masih membara gitu. Tapi memang kalian dari luar itu dingin, dalamnya tuh masih berasa hangat banget sebenarnya. Masih punya perasaan yang besar kok satu sama lain. Tapi gimana ya gitu. Kok cuman rasanya doang, orangnya nggak nongol-nongol kayak gitu. Jadi pelan-pelan sih kalian pergi gitu. Pelan-pelan kalian akan pergi. Karena ini adalah keputusan. Karena di sini soul searching namanya ya. Soul searching itu artinya kalian udah banyak cari tahu dan mungkin kalian ada yang kalian tahu tentang orang ini gitu. Apakah orang ini memang nggak berubah, tetap seperti itu, hanya berpikir aja tapi nggak action. Jadi udahlah, better aku pergi, tapi walaupun dengan slow motion, slow but steady gitu. Kalian yakin banget ini mau jalan moving forward. Kayak gitu Aries. Ini Two of Cups sama Ace of Swords ini apa? Seseorang di sini nggak mau melepaskan nih. Ini ada orang yang benar-benar bertransformasi sih. Bisa ini kalian, bisa ini orang yang kalian pikirkan. Ini transformasi besar-besaran gitu ya. Jadi ini rebirth. Orang yang sama tapi perubahannya signifikan banget ya. Lihat nih. Yang dulu orangnya sudah mati tapi ada matahari kan di sini. Jadi kayak orang gini deh, dari ulat menjadi kepompong terus kupu-kupu kayak gitu. Di sini lihat ada clarity, suka banget ya, saling mencintai, nggak akan dilepasin nih ya.
nggak akan dilepasin. Cintanya overwhelm nih, oke. Jadi ini bukan orang baru ya, bukan orang baru. Kalau ada di sini, berarti orang yang itu gitu. Orang yang udah kalian kenal nih, tapi dia hidupnya udah stabil nih kayak gini. Ya. Atau skenario-nya ada dua nih. Ada orang baru datang gitu ya. Ada orang baru datang, udah mapan. Orang ini tahu ada rivalnya, nggak akan ngelepasin orang ini gitu. Karena kalian ada orang baru datang gitu. Atau memang orang baru itu adalah orang yang lama tadi sudah merubah pola pikir dengan sikap dan datang kepada kalian dengan sopan gitu. Jadi kalau dulu pergi-pergi aja, datang pergi suka-suka. Kalau sekarang kalian nggak mau kayak gitu. Kalau mau datang yang sopan, minta gue baik-baik kayak gitu. Kalau masih mau terusin, datang baik-baik. Jadi kalian ngerti nih, karena di sini dua-dua pakai logika nih. Kalau misalnya si personnya kalian datangnya niatnya cuman gitu-gitu aja, nggak ada janji, oke lah misalnya kita mulai lagi dari awal itu kayak gitu, no. Kalian akan tunjukin pintu keluarnya gitu. Itu di depan ada pintu keluar, silakan pergi gitu. Tapi kalau misalnya orang ini datang dengan penawaran, oke, kita mulai lagi, kamu mau nggak gitu. Jadi ada penawaran di sini, kamu mau nggak gitu. Entah ini urusan bisnis atau urusan mau nggak kita ke level yang lebih serius, ya silakan gitu. Karena di sini ada choices kan, ada pilihan. Kalian yang take control gitu. Orang ini cuma bisa melakukan penawaran, tapi kalian yang memutuskan gitu. Karena di sini ada di hangman. Hangman itu menyerahkan semuanya. Udahlah, what will be lah gitu. Walaupun kayak gitu diserahkan, tapi kalian yang take control gitu. Kalau seandainya sampai orang ini datang pun, kalian yang take control, nggak bisa sembarangan pergi, datang dan pergi gitu ya. Nih, orang itu mau komunikasi dan datang gitu. Two of Wands nih apa sama ada Hangman. Tuh. Orang ini datang bukan dengan bicara baik-baik ya. Ngajak ribut. Tadi kan aku bilang di sini ya. Dua-dua pakai logic, mau ngajak ribut. Jadi kalau salah satu di antara kalian nih, kayaknya person kalian nih nggak dewasa sih sebenarnya. Nggak dewasa ya, immature gitu ya. Kalian bisa lihat nggak perbedaannya seseorang yang punya wishing fulfillment sama orang yang in and out gitu. Bisa bedain nggak gitu? Ini sampai kudanya loncat gitu, semangatnya di depan doang gitu. Kalau yang ini ini Aries nih gitu. What do you want? Gitu. Kalau mau datang sama aku, datanglah yang benar, yang sopan gitu. Nah, kalau salah satu nggak sabaran, kalau yang satu, kalian soalnya orangnya walaupun banyak pencapaian, tapi down to earth orangnya. Jadi kalau salah satu emang bisa sabar sama orang ini sebenarnya kayak gini nih. Nih, orang ini sebenarnya kayak gini. Tapi datangnya tuh kayak gini. Datangnya tuh selengean gitu, ngajak ribut. Jadi kalian yang harus sabar ya, ngajak berantem. Jadi gimana sih anak kecil kalau mau ngajak mainan, mau ngajak balikan, mau ngajak akur kan ngajak ribut. Nah kayak gini nih orangnya. Kalian cuman gitu ya. Jadi kalian yang bisa memutuskan. Nanti ada konflik di sini, tapi konfliknya itu bukan konflik yang heboh kayak apa, tapi konfliknya itu cuman konflik yang menuju ke kebaikan ya. Kalian jangan salah berpikir konflik berantem sampai pukul-pukulan, nggak kayak gitu ya. Ini konflik di sini adalah konflik yang bisa inner konflik antara pikiran dan hati, bisa konfliknya ada dari lingkungan luar ya, lingkungan di sekitar gitu. Dari bisa keluarga, bisa pertemanan gitu, ada yang kompor-komporin atau biasa itu kan gitu. Tapi intinya kalian saling mencintai. Sebenarnya nggak perlu saran dari banyak orang. Kalau dua-duanya saling mengerti,
semuanya baik-baik aja ya. Kayak gitu. Coba kita klarifikasi ya sama oracle ini. Aries kedepannya gimana? Kalau Aries sih aku lihat dewasa sih kalian ya. Dewasa nih ya. Gitu. Sebenarnya orang itu mapan. Cuman karena sikapnya aja dari luarnya kelihatannya dewasa gitu kan. Tapi kayak gini nih tingkahnya. Lucu sih. Jadi pada saat kalian mau ngambil keputusan untuk cabut, pergi, ya gitu, datanglah itu. Ini apa nih kata oracle? The Sword and Rose, clarity kan. Ini clarity sama kan sama ini yang aku bilang. Jadi sebenarnya si personnya kamu ini udah dapat kejelasan bahwasanya apa tugas dia sebenarnya. Jadi tadinya dia nggak ngerti relationship itu apa sih sebenarnya, untuk komitmen jangka panjang itu apa sih tugas-tugasnya, job description-nya itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi si pria ini sebenarnya kurang edukasi tentang relationship sih sebenarnya. Kalau untuk masalah di pekerjaan karir orang ini mapan, tapi kalau untuk di asmara kayaknya emang kurang edukasinya tentang bagaimana hubungan yang baik, take and give gitu, belum ngerti banyak gitu. Jadi agak-agak butuh bimbingan dari si Aries tadi gitu. Jadi kalau misalnya dia udah dapat clarity gitu, oh personnya aku nih orangnya dewasa, personnya aku nih butuh protection gitu. Jadi apa yang aku, tugas aku apa sih sebenarnya gitu. Kan person aku itu udah mapan juga, apa sih yang dia butuhkan lagi gitu. Sebenarnya protection kan, intinya gini, melindungi gitu. Si pria tugasnya melindungi si wanita memberi perhatian untuk si prianya tadi. Jadi saling melindungi gitu sih sebenarnya. Sama saling honor di sini, apa? Saling menghargai gitu. Speak truth ya gitu. Self indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadow work. Jadi yang aku bilang tadi, si personnya kalian itu tadi sedang on the way, lagi bertransformasi. Jadi kalau misalnya dia bener-bener udah jadi transformasinya udah bener banget nih, orang nih jadi kayak gini nih, ini orangnya gitu. Jadi dia mau nggak mau sekuat tenaga harus berubah gitu. Jadi kayak ada yang nge-push. Jadi dengan diamnya kalian tuh pushing dia untuk melakukan perubahan, shadow work. Shadow work itu gini, orang ini punya tingkah yang bisa jadi mereka takut dengan komitmen, bisa juga takut dengan intimisi gitu. Jadi mungkin karena masalah inner child ya. Kalau inner child itu apa ya? Mungkin mereka dari lingkungan keluarga yang seperti yang kurang perhatian ya gitu. Date, meeting someone new. Sih, bisa jadi orang yang ini orang baru ya. Orang baru atau orang yang tadi bertransformasi, orang yang udah kalian kenal tadi. Ini kan ada Six of Cups itu orang lama, kalian udah kenal tuh orangnya gitu. Dating, get back out there gitu. Meeting someone new, jadi kalian tinggal milih gitu. Kalau misalnya memang ada 2 orang ini, someone ini yang dari past life kalian, ini someone new, ya kalian bisa pilih lah yang mana satu gitu ya kan. Bottom of the deck-nya transcending obstacle, learning, expansion, new, fase baru. Jadi kalau extending ini fase baru, prepare untuk union ya, kayak gitu. Kita lihat dari oracle nih ya, untuk Aries, retreat gitu. It's time to disconnect from the world. Jadi maksudnya ini artinya apa? Kalian sedang terpisah untuk mengembangkan diri masing-masing gitu. Mau jadi apa terserah, mau jadi Batman, jadi Wonder Woman, tapi yang intinya jadi orang baru gitu ya. Jadi orang baru, retreat
It's time to disconnect from the world. Jadi kalian asik fokus dengan diri kalian. Kalian juga sedang bertransformasi juga, healing. Kalian sedang healing, memperbaiki diri, menjadi orang yang bisa memenuhi apapun yang kalian impikan gitu. Ya, jadi di sini tinggal satu lagi cups-nya untuk kebahagiaan, 10 of cups. Jadi mungkin dari seseorang deh. Ini kalau ditambah 1 jadi 10 ya. Ini kalau tambah 1 ini 9 tambah 1 jadi 10 ya, 10 of cups. Jadi yang kurang adalah di asmara. Gitu. Give your relationship a change. Jadi kasih kesempatan buat orang tersebut ya. Healing family issue. Nih, bisa jadi orang tersebut juga harus ngeberesin keluarganya ya. Ada family issue lah yang mereka sendiri yang mengerti ya tentang orang tuanya atau tentang siblingnya, saudaranya gitu. Tapi pokoknya ini healing family issue. Your love life benefit as you forgive your parents. Jadi maafkan orang tua kalian yang mungkin bukan cara mendidik ya. Sometimes orang zaman dulu kan kurang begitu expert ya, bukan kayak sekarang ngedidik anaknya itu pakai tutorial, ada bukunya gitu. Zaman dulu kan orang cuek-cuek aja gitu ya. Deception, someone is wearing a false self, mas. Hati-hati ya. Jadi hati-hati sama yang datang kepada kalian, bisa orang baru atau ini nggak seperti yang kalian pikirkan orangnya, nggak sama gitu sama orang yang kalian bayangkan selama ini gitu. Jadi nanti pokoknya intinya semua ada kejelasan ya, ada kejelasan. Nanti kalian benar-benar jelas banget ngelihat orang ini. Kalian yang memutuskan kalian terusin atau kalian sudahi. Soalnya di sini ada kestabilan loh di sini. Kalau ini ya sama ini, nih hidup kalian tuh penuh sukacita deh ya. Ini satu lagi nih yang harus kalian dapatkan. Itu perjalanan hidup. Your commitment is being tested. Jadi kalian komitmennya, entah kalian punya janji sama diri kalian sendiri untuk menunggu orang ini atau bersabar, nanti alam semesta kasih kalian pengganti yang lebih baik, atau orang ini seperti yang kalian harapkan akan datang gitu. Jadi kalian saat ini lagi dites gitu komitmennya. A fiery climax approach. Jadi ini udah hampir mencapai. Pencapaian kalian tuh satu lagi gitu. Asmara gitu. Semua kalian udah dapetin kecuali yang satu ini, asmara gitu ya. Nih, your hard work is paying off, aku bilang. Jadi karena kesabaran kalian, ketabahan kalian menghadapi kehidupan, nanti Tuhan kasih hadiah gitu untuk kesabaran kalian. Entah itu asmaranya ketemu orang yang benar-benar baik banget, atau orang yang dulu in and out, kalian kasih kesempatan lagi. Tapi kalian lihat juga ya red flagsnya. Kalau misalnya mereka emang udah baik, ya kalian terima, nggak apa-apa gitu. Kan kalian yang mengerti gitu. Ya lihat ini aja lagi tadi kayak mana. Kalau orang ini cuma masih main-main, ya jangan gitu. Kalian pokoknya pergunakan intuisi kalian dengan baik gitu. Intuisi kalian dengan baik. Kalian ini sebenarnya punya sense yang sensitif gitu. Sebenarnya kalian bisa tahu orang itu emang sebenarnya aslinya seperti apa gitu. Kalau memang masih belum berubah, goodbye. Tapi kalau emang mereka nunjukin benar-benar cara datangnya dengan sopan santun, baik, emang minta kalian dengan baik, ya go on, terusin, why not gitu. Oke? Semoga ini dapat membantu untuk kalian semua. Aris, jangan lupa ya subscribe, komen, likes-nya, share ya. Thank you so much. I love you all. Bye-bye.